Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau gimana nih? Biar enak aja. Ya, jangan tegang-tegang. Apaan itu yang tegang? Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Wassalatu wassalamu ala nahluh ngamuk dia tuh. Ini ya. Sedikit terang kan? Ya kan nanya doang, nggak usah marah-marah kali. Nanya doang. Kami Pak Ustadz, ketengeng. Iya, bangga ya? Emang yang keluar bukan kesono? Restoran mari. Oh ya. Pindah, kita bagi. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-fardul jabbar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sahibil mukhtar. Amma ba'd. Masyaallah hadirin wal hadirat yang mulia yang dimuliakan Allah. Aduh, lagi pada update status ini. Iya. Alhamdulillah hujan Allah ya Allah. Boleh ya. Alhamdulillah Pak Ustadz datang. Alhamdulillah. Kamu sih gak datang. Nah itu Ustadz satu. Alhamdulillah. Bisa tuh datang. Aku satu. Alhamdulillah Pak Ustadz datang. Alhamdulillah. Ini mamanya udah pada bawa besek ya. Kalau udah bawa besek menandakan mau pulang. Allah. Jam berapa ini? Jam 9. Masya Allah. Berarti saya nggak usah lama-lama. Ya boleh. Belum juga ngomong. Saya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah yang sangat kami hormati, kami muliakan Ketua Alumni ya, Angkatan 71. Oh, 79. Siapa ketuanya? Pamaka Raden Nugraha, Raden Sa'afiat, Raden Umur, berkah dunia wal akhirat. Beserta para saya ngomong sesepuh katanya masih pada muda. Oh, pada muda aja ya. Masih pada muda. Yang kena takbias geser. Terus dari mana? Disuruh di dalam digulkan. Maju juga nggak apa-apa. Siap. Takbias. Oh begitu. Ya maju tuh. Masya Allah, ada buah. Ibu-ibu biar pada sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Banyak duitnya. Amin. Kamu air. Kayak air hujan nih. Beruntung ya, beruntung itu rezekinya biar banyak. Ya Rabbal Alamin. Kakinya biar pada sehat. Udah punya laki. Punya laki. Masih ada. Selama siang mau gini aja Ustaz ya. Pak Ustadz, ada curhat.
Matanya udah hujan. Masya Allah. Habis tadi itunya ke sono, ya ini kan anak muda katanya. Ya, bego. Kalau dari yang dulu katanya udah sepuh gitu katanya. Kata kakinya aja nggak hujan. Iya, ada generasinya. Ibu-ibu, bapak-ibu yang mulia-muliakan Allah, bersyukur pada Allah hari ini kita memperingati Maulidnya Rasulullah. Nggak banyak ibu-ibu yang mulia-muliakan Allah orang yang tahu tentang kemuliaan memperingati Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh. Ini kameramen banyak banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahun. Allah al-ayah sadaqallahu maulana al-azim wa khairum mimma yajma'un. Kata Allah dalam Al-Quran, ini lagi melo dulu nih, biar ada yang dibawa pulang. Besek iyalah. Kata Allah, kul katakan ya Muhammad, bifadlillah, dengan keutamaan yang Allah berikan kepadamu, wa birahmatihi, dan dengan kasih sayang Allah berikan kepadamu juga, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya kalian semua ini gembira saat menanti lahirnya Rasulullah. Ah, sekarang saya contohin begini. Ibu-ibu kan pernah brojol ya? Brojol gimana? Masa nggak tahu brojol? Ada brojolin. Brojol, Brojol. nggak tahu brojol? Tahu. Iya banget. Itu bocah nangis. Hasil brojol. Hasil brojol. Kan yang hasil brojol nangis. Anak kamu nggak pada brojol? Brojol. Dilepehin. Pantesan mukanya sebenarnya muda-muda. Kalau ibu-ibu yang mulia-muliakan Allah, ini kalau kita ngelahirin dah ya. Ngerti apa kagak ngelahirin? Ini kalau orang rada-rada perutnya kosong diajak ngobrol begini nih. Agak nyambung. Lagi Mang Haji Lunu belum kasih makan ya? Belum. Tapi biasa apa? Snack udah habis. Saya yakin udah masuk tas yang gede-gede. Iyalah, tuh tasnya ibu ada yang kecil, ada yang gede-gede. Biar kecil asal buatnya banyak. Nah, ibu-ibu kalau ngelahirin anak, kira-kira tuh anak dikatain apa kita girang? Kira-kira pas lahirnya anak itu kita seneng apa kita marahin tuh bocah? Itu dimarahin kalau mau. Ya kan nanya doang. Biasa aja kali. Nanya doang. Kan gak mungkin begitu anak lahir, sialan banget lu lahir, kan gak mungkin. Kecuali yang udah 13 kali lahiran. Orang gua kagak garemin lo keluar lagi. Apalagi bapaknya girang banget. Girang nggak kalau anak ada 12? Girang, biar manyang nggak kemana-mana. Ayo aja ke sana. Dia yang jawab ya, dia yang jawab. Girang.
nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya udah Lebih aja ya sama keadaan. 12. Enak kalau lebaran di pesantren duitnya. Hah? Enak kalau lebaran pada datang. Oh iya. Beli juta, 10 juta aja. Allah Akbar. Orang sini kalau ngasih gocap 1 juta seorang. Ngasih emaknya. Oh ngasih emaknya. Ya Kalau Allah. anaknya banyak, ngasih emaknya. Kalau dia rezekinya. Iya. Oh begitu. Iya. Anak kasih emaknya Iya. sejuta. 10 anak 10 juta. Masya Allah. Kalau gitu kan pakai duitnya aja. Lebaran tiap bulan. Kayaknya kan 20 Ya ya. Allah. 20 juta. Gak apa-apa. 20 juta sebulan. Gak apa-apa. Kalau anak banyak, ibu-ibu yang mulia-mulia, ada hadisnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mubarak Alaihi wa ala alihi, tazawwajul wadud al wadud, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nih, tadi sih ngomongin anak sih. Ngomong apa? Ya, Aturan ngomong apa? tadi dulu apa? Tadi dulu. Agak beres-beres ini gua ngomong. Ya, kata Nabi, tazawwajul wadud al wadud. Nikahilah perempuan-perempuan yang subur dan punya banyak anak. Fa inni mukafirun bikumul umama yaumal qiyamah. Sungguhnya nanti umatku yang banyak anaknya akan aku banggakan di yaumul qiyamah. Emang anaknya udah berapa? Banyak. Oh ini lagi ngandung lagi nih kan? Proses. Udah tutup aku. Kirain belum kempes, udah kempes. Kata Pak Ustadz kalau banyak anak katanya kan dia akhirnya makanya pada bikin lagi udah Iya, bikin lagi. bikin udah malam. Hah? Udah Karena kayaknya ada. akhirnya ibu-ibu yang nanti kata Nabi akan aku banggakan umat-umatnya Rasulullah yang kelak nanti yang kelak di dunia kemarin itu punya anak yang banyak. Kayaknya orang-orang tua dulu biar satu biang anaknya 11. Iya, emang. Ya. Iya. Saya yakin ini ibu-ibu masih ada saudaranya yang ada 8 orang. Ada, saya ada 9. Ya, oh, iya. Saya 8. Ini husuk banget kalau ngedengerin ya. Bapak-bapak mah diem aja nyengir. Nggak usah dijakin ngomong dia mah. Bapaknya sebenarnya kan 14. Iya ada 14 satu biang. Iya. Bagaimana 4 biang? Saya usah gitu tuh. Enggak enak aja. Saya masih satu saya. Masih. Belum 2 ya. Belum 1. Ah ini mah di sini ya. Gak ada bini gue ya gue berani-berani aja. Kalau ada bininya belum tentu. Nah, jadi kalau anak kita lahir itu yang mulai-mulai kita girang banget. Ya, anak lahir itu. Girang. Gak mungkin anak lahir dilepehin kan? Iya. Mukanya, wah mukanya jelek banget kayak bapak lu diludahin. Kan gak mungkin ya. Yang ada kita girang, masya Allah. Biar kata tuh bocah hitam. Enggak, abang gua ngatain lu. Bilang saya itu bukan hitam katanya. Ya, semuanya cakep. Ya. Enggak ada yang hitam. Ya namanya bocah dah ya. Kalau ibu-ibu nunjuk mau dia hitam kan. Itu yang penting hidup. Iya. Kok jadi kayak hitam-hitam sih? Ya. Anak lahir, ini anak lahir. Cakep, masya Allah. Biar kata, tetep ya. Anak gua. Bikinan gua. Biar kata pesek, Anak gua. lu jangan pada ngaku mancung semua. Jika ada yang pesek. Biar kata pesek, tetep anak gua disayang-sayang. Itu anak bu. Dan saat anak lahir, ibu yang mulia-muliakan Allah,
kita doain kan, ya Allah biar jadi anak soleh soleha, biar jadi anak pinter, bahasa orang kaumnya jadi anak pengaruh, pengaruh. Di udah gedenya ngeselin banget. Oh, ono lagi dia balik lagi. Ya. Itu anak ibu-ibu yang mulia-muliakan Allah yang kita ketika lahirkan kita bahagia, belum tentu nanti nyelamatin kita di yaumil kiamat. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir ke alam dunia, salah satu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Urwah, siapa nama pamannya Nabi? Abu Lahab. Tahu apa enggak Abu Lahab? Jujur banget bocil. Ibu tahu enggak Abu Lahab? Pamannya Nabi. Paman Nabi. Tahu? Kenal apa enggak? Kenal. Cerita, kalau dari cerita. Iya. Tahu dari cerita, cuma belum kenalan ya. Kalau ada ibu-ibu, saya pernah Ustaz kenalan sama Abu Lahab. Wah, aduh. Mana? Saya mau lari. Kalau ada orang udah pernah salaman Abu Lahab. Kira-kira berapa umurnya sekarang? Makanya udah tua banget. Ini jangan pakai ngitungin, ngapain dirajin amat dihitungin. Begitu Abu Lahab dengar ponakannya lahir, ibu-ibu yang mulia-muliakan Allah, maka ini Abu Lahab membebaskan budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah dibebaskan budak hari Senin. Satu ketika riwayat Urwah itu dalam riwayat Bukhari menjelaskan mimpi ketemu Abu Lahab. Ini hadisnya lumayan panjang, saya ringkas saja nih. Mimpi ketemu Abu Lahab. Ditanya, apa yang kau dapatkan di alam kubur ya Abu Lahab? Sesungguhnya tidak ada kebaikan yang aku dapatkan di alam kubur kecuali pada hari Senin karena aku membebaskan budak. Jadi Abu Lahab itu kalau serius ngantuk dah. Kalau serius ngantuk. Baru jam segini. Emang mau tidur siang? Iya, di siang biasanya. Oh, tidur siang. Faktor ya. Kagak, lanjut. Jadi ibu-ibu yang mulia-muliakan Allah, ketika Abu Lahab membebaskan budak yang Thuwaibah ini, ternyata Allah ringankan azabnya di alam kubur setiap hari Senin. Itu yang girangnya cuma girangnya kapan tuh Abu Lahab? Pas hari Senin doang, saat ponakannya lahir. Cuma hari Senin. Lah kita bagaimana yang tiap hari senang dengan lahirnya Rasulullah. Makanya ibu-ibu yang bapak ibu yang mulia-muliakan Allah, kalau ada peringatan Maulid hadir. Di mana tempat hadir? Sebab kenapa? Bisa jadi hadirnya kita untuk meringankan na'udzubillah azab kita nanti di alam kubur. Lah Abu Lahab aja Allah ringanin. Yang betul-betul memang Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Abu Lahab kan di dalam hadis dijelaskan bahwasanya Abu Lahab ini akan masuk neraka jahanam, wa jahannam mukhallada. Dia masuk neraka jahanam abadi. Tapi di alam kuburnya dia Allah ringankan azabnya setiap hari Senin. Bagaimana kita yang tiap hari cinta sama Nabi, tiap hari kita baca selawat. Salat sehari berapa kali?
Gak kehitung salah sehari. Hari. Itu solehahnya keterlaluan. Kirain selawat. Ya selawat mah gak kehitung lah itu urusan ibu-ibu. Ada yang 10.000, ya. Amin. Lebih. Amin. Belum. Amin aja. Ya, amin aja ya. Siapa Amin tuh aja bisa ya? kesusahannya sih. Ada yang 15.000. Amin ya Allah. Surga dah. Enggak bangun-bangun. Enggak, soalnya muka-mukanya nggak meyakinkan ini. Alim saja. Jadi, ibu-ibu yang mulia-muliakan Allah, ketika itu maka Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla wa rabbukumul a'la meringankan siksa Abu Lahab. Yang cuma satu hari. Nah, bagaimana kalau ngadain maulid bukan bulan maulid? Nih dengerin nih, ayat tadi tuh, katakanlah ya Muhammad, dengan karunia yang Allah berikan dan kasih sayang yang Allah berikan, wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, hendaklah kalian gembira. Gembiranya ini ai bi ni'matin. Ni'matin 'azim, nikmat yang besar. Di bulan Rabiul Awal kita ngadain maulid untuk memperingati hari lahirnya. Kalau maulid di bulan-bulan lain untuk kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa diutusnya Nabi Muhammad kalau di bulan lain. Tapi khusus Rabiul Awal kita peringati hari lahirnya, bersyukur kepada Allah Nabi Muhammad lahir Rabiul Awal. Kalau di bulan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu bersyukurnya atas nikmatnya Rasulullah. Ya, enggak salah. Dan ini masih bulan Rabiul Awal. Masya Allah, pintar udah dihitungnya, nggak kelewatan. Ini udah ada yang nunduk aja, udah ada yang megang pala, yang Subhan. Dan ada dua yang saya mau sampaikan. Emang dari tadi belum nyampein, udah dengerin aja apa? Ada dua yang mau saya sampaikan. Yang pertama ada yang namanya ihtifal bi maulidin nabi. Yang kedua ada farahan bi maulidin nabi. Ihtifal. Ihtifal itu artinya perayaan, peringatan. Orang kalau ngerayain kira-kira senang apa sedih? Ngerayain ulang tahun anaknya. Ini belum ada yang pernah ngerayain bocah ya? Cucu. Ya. Girang nggak kita tuh? Saat cucu kita ulang tahun dirayain, girang apa enggak? Girang. Ada nggak cucunya ulang tahun sedih? Ada. Kalau lagi sakit ya sedih. Nggak ada rasa apa ya? Rasa sedih kecuali kegirangan yang kita rasakan saat menghadiri ulang tahun cucu kita. Girang, udah sampai ngeliat cucu berarti umurnya panjang. Kira-kira umur panjang enak apa kagak? Gantung. Bapak-bapak yang ngomong tergantung. Kalau bini gua kagak cerewet, umur gua panjang. Kalau bini gua cerewet, umur gua pendek. Kan dulu ada tuh dikisahkan ya, di zaman Khalifah. Ada bini yang ngoceh mulu. Ini mah apa namanya intermezzonya Abu Nawas. Ini mah bini ngoceh mulu. Lakinya pengang. Ini bukan buat lu ya, Bang. Lakinya pengang. Kalau di zaman sekarang ada handset itu. Ya tenang aja, tenang. Kan zaman dulu belum ada headset. Lakinya tenang, lakinya apa namanya? Puyeng ngedengerin dia. Ngoceh mulu. Bangun tidur ngoceh.
Enak nggak? Nah, anak apa orang laki nih baru begitu bangun tidur diocehin sama bini. Enak. Sama juga, laki kalau ngoceh gak enak. Kalau bisa sama juga. Ya Allah, tenang dulu, tenang. Kan ada bagiannya laki juga. Tenang, kamu kan perlu dulu. Sabar apa? Nah, pagi-pagi diocehin aja, nggak sabaran nih lakinya. Pas bini lagi tidur, emang bininya rada enteng, diceburin ke sumur. Buset deh. Lagi amat laki. Iya. Untung bukan laki sini, Laki mana itu? laki sono. Kampung Jawa. Anak kamu Jawa, mau bilangin loh. Nah, akhirnya ibu yang mulia-muliakan Allah, di dalam apa namanya? Di dalam sumur kan ada jin. Ini cerita Abu Nawas. Dalam sumur ada jinnya pada keluar. Tomang, jin. Mau jin tomang kek, mau jin tameng kek. Pokoknya jin. Jinnya pada keluar, lapor sama lakinya. Lah, lu jin dari mana? Dari dalam sumur. Kenapa keluar? Ada perempuan jatuh ke sumur, ngomel mulu gitu. Jin aja sampai keluar jin. Bagaimana suami? Nah, tapi kan istri-istrinya solehah semuanya. Gak ada yang membantah sama laki. Agak beda. Ada. Agak beda sama yang tadi bini jeburin ke sumur. Ya Allah. Kalau kita ulang tahun, dah balik lagi. Anak cucu ulang tahun. Begitu ulang tahun kan kita girang ya. Ihtifal itu akan melahirkan al-farah. Merayakan akan melahirkan kegembiraan. Nggak ada merayakan akan melahirkan kesedihan. Ada nggak ngerayain dengan sedih hati? Merayakan dengan sedih hati, ada nggak? Perayaan apa yang sedih? Ya meninggal. Orang meninggal dirayain, ngaco aja. Ya, otak konsen juga ini. Gua udah makan ya. Oh ya Allah, benar-benar. Dikit lagi. Oh, ini maklum, saya maklum, tenang aja. Udah error. Udah di begitu ya. Ustaz makan nggak apa-apa. Ntar pisangnya keburu layu ntar. Masuk ke satu. Oh, ini ya. Masih kacang loh, masih kacang. Ibu, Bapak, ihtifal akan melahirkan farah. Merayakan akan melahirkan kebahagiaan, gembira. Begitu juga saat ini kita merayakan harus gembira, nggak boleh sedih. Masa sama Nabi sedih? Sama Nabi gembira, saudara yang mulia-muliakan. Nah, kegembiraan inilah yang akan nanti mudah-mudahan menyelamatkan kita. Masya Allah. Gembiranya ini akan menyelamatkan kita. Gimana nyelamatinnya? Orang yang paling dicinta sama Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam maulid disebut namanya al-ihtifal, perayaan. Nah, perayaan ini kudu girang, kudu gembira. Ada nggak yang lagi sedih sekarang? Ada Gak punya duit ya? Ada, siapa yang jawab? Ada. Ada katanya, intinya nggak punya duit. Nggak boleh. Ntar dapat dari sini berkah. Itu berkat, makan sama anak sama lakinya. Niatin berkat itu dibawa, bukan bekas. Berkat itu dibawa boleh. Mudah-mudahan ya. Kalian mau ngingetin Ustaz 5 menit lagi. Oh, gitu. belum. Lanjut aja. Lanjut aja. Iya. Tadi kamar mandinya nggak dibawa. Kalian mau ngingetin Ustaz 5 menit lagi. Nggak apa-apa. Jangan 2 jam lagi. Masya Allah. Belum pernah lihat Ustaz suaranya berserak ya? Belum pernah? Mau ngerasain? Mau ngerasain? Ustaz gue ceramah sini disiksa juga. Pulang dikerokin. Enak saya kira kita begini mah. Iya, bisa kerokin sama bini, amplop dicecer sama dia. Iya, enak dah kan. Lupain nanti.
Kayaknya pengalaman banget. Lagi lupain Ustaz. Masih diupain ya? Yang enak lagi. Hah? Pijitin gua. Biasanya diupainnya berapa sama laki? Nah banyak potong ini ya. Duduk kata Pak Ustaz. Kasih bang. Nah, biar ada lamaan. Ya kasih bang juga gua udah udahan. Benar. Tapi nggak apa-apa kan ada juga ya. Lu makan enak dari tadi duduk. Gue dari tadi berdiri baru mikir lagi. Merayakan akan melahirkan gembira. Bagaimana gembira ini ibu-ibu yang mulia-muliakan Allah jadi pahala buat kita. Gembira bisa jadi pahala karena dua. Yang pertama al-farah bihubbillah. Gembira karena cinta sama Allah. Gembira karena cinta sama Allah. Ini ibu-ibu sholat 5 waktu ya? Ya, insya. Ditambah lagi ba'diyah qobliyah ya. Ya, ditambah duha ya. Witir sama witir. Dulu dari pagi dulu ini. Tahajud. Duha. Habis duha terus isya. Isya witirnya aja 11. Aduh, main banget itu. Ada yang witir 11 rakaat. Enggak, 3 aja. Ada yang witir atut. 3 aja udah 3 sama siang. 3 paling Kesiangan atut. terus bangun pakai jengkol tidur. Habis sholat isya, sholat ba'diyah isya, sholat witir sampai 11. Masya Allah. Witir itu paling banyak 11 bilangan ganjil. Boleh satu apa enggak? Boleh. Cuma satu kebangetan banget. Namanya orang apa itu? Malas Pelit banget itu. Orang pedit. Ya. Pelit. Witir atuh. Oret amat ya. pedit. Malas pedit. Sebab penutup sholat malam hari adalah witir. Dan terus lagi tahajud, hajat, terus taubat. Kenapa? Oh, sholat sunnah wudhu, masya Allah. Ini kayaknya gue udah nggak perlu ceramah udah ini. Udah pada cinta sama Allah. Nah, maksud saya begini, ibu mau sholat itu ngapain kalau bukan cinta sama Allah? Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa barak alaihi wa ala alihi wa sahbihi, orang yang cinta kepada Allah dan mengikuti aku, cintanya sama Allah, mengikutinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan bersama-sama nanti masuk ke surga Allah. Ibu mau sholat begitu tuh, cinta Pak, itu urusan cinta, urusan kewajiban. Kewajiban dulu. Kan dulu mah belum, ya begini dah. Dulu ibu belum nikah sama lakinya main mulu ke rumah. Ini paham apa kagak ini? Ngelancong. Iya, pacaran, yang ngancok. Ngelancong. Ngapelin. Yang apelin. Yang pura-pura lupa. Bawain martabak ya? Iya, zaman dulu mah. Zaman dulu martabak ya? Dongkal. Sama kue dongkal. Iya. Martabak. Kenal Anda sama emaknya ya? Sama babanya ya? Laki, lu kagak pada itu kali ya? Kagak pada ngapel dulu ya? Apa ngapelnya? Enggak ngapel ya Pak? Nah, orang lama-lama ngapel, ibu-ibu yang mulia-muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ibu-ibu muncul apa enggak tuh perasaan sama calon laki kita nanti tuh? Kadang kita menung kagaknya. Enggak, itu orang emang ibu-ibu udah incar misalkan nih. Seneng aja udah ngapelin mah. Udah incar ya. Diincar dia main mulu. Emang kita demen. Nah, ceritanya emang kita demen dah.
Ya, ini kita demen. Pucuk dia cinta ulang tiba. Iya, pucuk cinta ulang tiba. Nah, ibu sama bapak ngerestuin kira-kira enak apa kagak? Enak banget gitu ya. Nah, begitu juga kita nih lagi munajat sama Allah biar diakuin, biar dicintain sama Allah. Makanya adanya kebahagiaan karena ibadah. Yang kedua, al-faraha binabiyikum. Gembira karena Nabi kalian. Udah ini sekarang udah gembira kan? Ntar pulang, mumpung hujan masih gerimis, lu pada bisa pulang. Ntar kalau gue terusin lu ngagul nih. Lanjut. Bisa lama gua ceramahnya lagi. Tapi dia hujan begini. Udah. Jadi, ntar lanjutnya di mana kan? Di siaran yang berbeda, ya. Insya Allah kalau udah ada kebahagiaan, bahagia karena Allah, bahagia karena Rasulullah, insya Allah hidupnya bahagia. Berkah dunia akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Udah pada kenceng udah. Lanjut. Kalau mulut kenceng berarti nandain perut lapar. Lanjut. Masih lanjut aja. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dibawa pulang ya. Amin. Kalau perayaan pasti gembira, gak boleh gak gembira. Saat ini kita kudu gembira. Lanjut apa? Gembiranya udah pada boban kan? Saya udah berdiri nih. Yo, tuh udah dibisikin. Sekalian doa penutup. Yang mulai. Lu bagaimana yang nyuruh? Sih udah buru-buru Nah, mudah-mudahan dibawa pulang untuk ibu-ibu sekalian, buat suaminya, buat anaknya, bahwa peringatan Maulid ini bukan hanya sekedar peringatan, tapi tanda kebahagiaan kita. Insya afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi Allah menjal jama'na hadha jama'an marhuma tabarrudan min ba'di tabarrudan masuma fala tajfina wala minna wala mana syaqiyan wala maqrudan wala mahruma Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusharif fi ridwaq wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa ya Allah subhanallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma la tada' lana fi majlisina bi haflatil maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam لا تدع لنا في مجلسنا حال ذنبا الا غفرته ولا حما الا فرجته ولا عائبا الا شكرته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك رضا الا قضيتها ربنا ابشر لنا نورا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد عبدك نبيك رسولك النبي الامي وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. Ada ini mohon maaf mengulang sampai ketemu di gelombang dan saluran yang berbeda. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih pada Ustaz Adam.